Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budi Setiawan 2120069. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit materi tentang perkembangan intelektual, emosi, sosial, moral, bahasa, dan tugas perkembangan bayi. Perkembangan fisik bayi berlangsung sangat ekstensif. Pada saat lahir, bayi memiliki kepala yang sangat besar dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Tubuhnya bergerak terus-menerus ke kiri dan ke kanan dan seringkali tidak dapat dikendalikan. Mereka juga memiliki refleks yang didominasi oleh gerakan-gerakan yang terus berkembang. Dalam rentang waktu 12 bulan, bayi dapat duduk, berdiri, membungkuk, memanjat, dan bahkan berjalan. Kemudian selama tahun kedua, pertumbuhan fisiknya melambat. Tetapi pada kegiatan yang seperti berlari dan memanjat, pertumbuhannya justru berlangsung sangat cepat. Salah satu perkembangan fisik bayi pada usia 0-3 bulan yang terlihat adalah bagian kepala tengkoraknya agak fleksibel dibandingkan dengan orang dewasa. Aspek dari pertumbuhan yang terjadi selama masa bayi yang pertama adalah tinggi dan berat badan. Pada saat dilahirkan, panjang rata-rata bayi adalah 20 inci atau 50 cm dengan berat 3,4 kg. Panjang bayi lebih dekat daripada beratnya. Panjang bayi yang 20 inci menunjukkan lebih dari 1/4 tinggi orang dewasa, sedangkan 3,4 kg beratnya menunjukkan bahwa sebagian kecil dari beratnya orang dewasa. Perkembangan intelektual anak adalah tahap di mana anak mempelajari dan menerapkan pengalaman yang mereka peroleh seiring waktu. Dengan pengalaman, waktu, ingatan, keterampilan, memecahkan masalah, penalaran, dan kemampuan berpikirnya, intelektual anak terus terasah dan berkembang. Tahap-tahap perkembangan bayi yang pertama adalah tahap sensor motorik. 2 bulan pertama ditandai dengan gerakan motorik yang sangat mendasar seperti menghisap dan menggenggam. Tahap ini disebut dengan tahap refleksi. 2 bulan kemudian ditandai dengan gerakan berulang-ulang yang disebut dengan tahap reaksi dan sirkulasi primer. Yang kedua adalah perkembangan bahasa. Bahasa pada masa ini lebih tepat dikatakan sebagai vokalisasi, yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu suara tangis dan suara eksplosif. Menangis. Selama masa neonatal dan bulan-bulan masa bayi, tangis merupakan bentuk suara yang menonjol. Menangis pada waktu lahir merupakan gerakan refleks yang terjadi ketika udara yang masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar, yang berguna memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernapasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Kemudian suara eksplosif. Kadang-kadang bayi baru lahir mengeluarkan suara-suara eksplosif seperti nafas yang berat. Suara itu merupakan ucapan tanpa arti atau tujuan dan terjadi secara kebetulan. Kalau otot-otot suara mengerut, biasanya bunyi-bunyi itu disebut dekutan, degungkan, dan deguran. Lambat laun bayi-bayi tersebut diperkuat dengan berkembangnya menjadi osehan yang selanjutnya menjadi bicara. Perkembangan yang ketiga adalah perkembangan secara emosional. Bulan pertama, tahap ini si kecil baru bisa bersosialisasi lewat kontak mata, tangisan, serta gerakan kecil pada tubuh setiap kali mendengar suara ibu dan ayahnya. Pada bulan kedua, si kecil dapat dibilang terdapat peningkatan dalam emosinya. Ia seringkali memberikan respon berupa senyum, dan pada bulan ini dia sudah dapat memandang orang sekitar maupun lingkungannya. Di bulan ketiga, si kecil juga sudah dapat memulai sebuah interaksi dengan ibu, ayah, maupun orang-orang terdekat. Interaksinya hampir sama dengan perkembangan kedua. Di bulan keempat, si kecil dapat mengetahui yang sesama dengannya atau sesama bayi. Ia dapat merasakan atau dapat tertarik dengan sesama bayi. Jika ia bertemu bayi, maka dia akan memunculkan ekspresi senang dan antusias. Pada bulan kelima, bayi sudah bisa dikatakan dapat membedakan orang-orang sekitar. Bulan ke-6,
kita mungkin dibuatnya tersenyum dengan tingkah laku si kecil yang mulai ekspansif. Bulan ke-7 dan ke-8 sudah dapat menikmati saat-saat berinteraksi dengan orang-orang. Meski begitu, ia akan tetap malu-malu ketika bertemu seorang yang asing untuknya. Kemudian bulan ke-9 dan ke-10 juga sudah menunjukkan ekspresi yang lain, yaitu ketika dia berpisah dengan ayah ibunya, biasanya dia akan merasa sedih, dan juga ketika dia merasa diabaikan, dia dapat menangis. Bulan ke-11 dan bulan ke-12, bayi sudah dapat mempelajari apa itu kasih sayang dan bagaimana bentuknya, seperti kontak fisik yang bisa dilakukan oleh orang tuanya seperti mencium dan memeluknya. Dan bayi juga tak segan untuk membagi rasa kasih sayang tersebut ke orang sekitar, seperti saat diminta untuk memberikan sebuah ciuman di pipi. Bayi akan dengan senang hati memberikannya. Yang keempat adalah perkembangan mental atau intelektual. Kemampuan intelektual berkaitan dengan thinking, perceiving, understanding, untuk mengenal lingkungan. Bayi merupakan sistem penginderaan dan gerak motorik, namun karena saraf-saraf otak yang belum matang, maka pengenalan terhadap lingkungan tersebut atau berpikir, mempersepsi, memahami lingkungan seringkali tidak logis dan tidak realistis. Mungkin dapat ditarik kesimpulan, masa bayi dianggapnya sebagai masa perkembangan yang sangat penting bagi anak, mengalami perubahan yang pesat dalam perkembangan jasmani, rohani, untuk mengimbangkan proses perkembangan yang pesat. Memerlukan penumbuhan seperti makanan sehat, pakaian yang sehat, perawatan yang teratur, dan sebagainya, sampai ia mencapai usia 1,5 tahun. Sejak ia lahir, bayi mempunyai perkembangan pada emosional pada usia 1 bulan, sampai kemudian berusia 1,5 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.